Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak, Inang, Nama Poso, begitu juga anak-anak kami sekolah minggu. Kita akan memulai kebaktian minggu kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kami persilahkan untuk saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita hendak memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi kembali. Terpuji namanya, sembah dan pujilah. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri.
kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain, serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari lagu rohani Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, hidupku menjadi yang baru, bagai
marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Bersamamu Bapa, kami melewati semua. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami. Kita memuji Tuhan dari lagu rohani Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Inang, dan Nama Poso yang mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita semua. Yang pertama, sermon majelis akan dilakukan pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 19 WIB, dilakukan via Zoom. Pada seluruh majelis jemaat dapat mengikuti sermon majelis ini, dan yang bertugas sudah tertulis di dalam warta jemaat. Yang kedua, partongguan akan dilakukan pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 19 WIB, yang akan dilakukan via live streaming YouTube GKPS Resort Bandung. Kiranya kita semua jemaat dapat mengikuti pertongguan di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh majelis pada sermon Kamis yang lalu, kebaktian kita pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 dan kebaktian Minggu 18 Juli 2021 akan dilakukan dengan metode Zoom. Dimulai kebaktian pukul 8.30. Kebaktian ini juga akan ditayangkan via YouTube dan Facebook GKPS Bandung Timur, agar seluruh jemaat dapat mengikuti kebaktian yang akan dilakukan via Zoom pada hari ini dan minggu depan dengan baik. Yang keempat, kebaktian sekolah minggu pada hari ini akan dilakukan via Zoom pukul 11 WIB yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu GKPS Bandung Timur. Yang kelima, pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 akan dilakukan ibadah dan doa bersama penguatan di masa pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Albert Purba. Kebaktian dan doa bersama dimulai pukul 19 WIB via Zoom. Yang keenam, kepada jemaat yang belum menyetorkan galangan kebaktian minggu, galangan pertongguan, galangan sekolah minggu, dapat menyetorkan kepada bendahara jemaat secara langsung ataupun via rekening bendahara jemaat. Yang ketujuh, menyikapi situasi kondisi terkini dan diberlakukannya PPKM darurat, maka panitia pelaksana fundraising, panitia pembangunan, dan PHMJ menetapkan dan memutuskan kegiatan fundraising diundur yang semula akan dilakukan pra-event 2 17 Juli diundur menjadi 7 Agustus. Event puncak yang seharusnya dilakukan 24 Juli akan dimundurkan menjadi 14 Agustus. Yang kedelapan, akan dilakukan evaluasi kegiatan dan keuangan semester 1 2021, sehingga kami minta kepada seluruh pengurus-pengurus seksi Nama Poso, seksi Inang, seksi Bapa, seksi sekolah minggu, panitia pembangunan dan diakonia agar dapat mempersiapkan laporan evaluasi kegiatan dan keuangan semester 1 2021. Rapat majelis akan kita adakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 dan sinode jemaat akan dilakukan pada hari Minggu 8 Agustus 2021 via Zoom. Dan yang terakhir, tetap kami himbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap menjalankan protokol kesehatan 6M dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, agar kiranya kita dapat selalu sehat dan dapat dilindungi oleh Tuhan kita. Demikian warta jemaat bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih yang telah Bapa berikan kepada kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami tetap beroleh anugerah dan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami tetap bersukacita dan patut bersyukur buat semuanya itu. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terkhusus beberapa jemaat-Mu yang saat ini masih dalam kondisi kurang sehat dan masa isolasi mandiri ya Tuhan. Keluarga Bapak Jan Saragi sekeluarga, keluarga Bapak Situa Tunggul Sinaga sekeluarga, keluarga Bapak Situa Jupang dan Inang, keluarga Bapak Situa Irfando Damanik sekeluarga, keluarga Bapak Jarisman Garingging sekeluarga, Bapak Frans Purba Sigimondrong. Berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan dan semangat untuk tetap menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Melalui makanan dan minuman, melalui obat dan vitamin yang mereka konsumsi ya Tuhan. Kiranya itu semua dapat menjadi kekuatan dan memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, sehingga menguatkan imun tubuh mereka untuk melawan virus yang ada di tubuh mereka saat ini ya Tuhan, sehingga pada hari-hari ke depan mereka semakin sehat kembali ya Tuhan, dan bersukacita untuk menerima anugerah yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kegiatan fundraising kami ya Tuhan. Saat ini dalam kondisi PPKM darurat ya Tuhan, sehingga kami memutuskan untuk mengundurkan kegiatan ini menjadi 7 Agustus dan 14 Agustus. Kami memohon ya Tuhan penyertaan yang daripada-Mu buat seluruh panitia pelaksana, panitia pembangunan yang telah bersusah payah ya Tuhan menyelenggarakan acara ini ya Tuhan. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penguatan dan penyertaan yang daripada-Mu akan tetap selalu menyertai kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, seluruh jemaat juga ya Tuhan dapat bersatu hati, bahu-membahu untuk tetap saling membantu, saling mendoakan. Sehingga apa yang kami cita-citakan untuk memperbesar gedung gereja kami dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang sudah membagikan proposal dan yang belum membagikan, kiranya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan kepada seluruh para donatur ya Tuhan. Begitu juga dengan para donatur yang menerima proposal kami, berikan mereka kesehatan, urapan kasih yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, mulai dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Sehingga mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pandemi ini khususnya ya Tuhan, sehingga memberikan kebaikan, memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk dapat mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah kami ya Tuhan, khususnya dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pandemi ini dapat kami selesaikan dan kami lalui ya Tuhan, melalui ketaatan masing-masing kami ya Tuhan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Kami tidak hanya menuntut kebijakan dari pemerintah ya Tuhan, tetapi ketuk hati dan pikiran kami seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, untuk dapat senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga melalui itu ya Tuhan, pandemi ini dapat segera berlalu dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa buat segala pergumulan kami, keluarga lepas keluarga di jemaat ini, Tuhan, kami berikan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan, keluarga lepas keluarga, untuk mengurapi dan menguatkan kami, ya Tuhan. Sehingga kami mampu untuk menghadapi segala pergumulan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian untuk memuliakan Tuhan dari lagu rohani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bersatu di dalam doa. Tak terbatas kuasa-Mu yang kami rasakan hingga saat ini, ya Tuhan. Jikalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini, ya Tuhan. Dan pada hari ini, hari yang Engkau jadikan, Engkau mempertemukan kami di dalam satu iman. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pada hari ini juga kami, Tuhan, telah menyanyikan nyanyian baru kepadamu, nyanyian memuliakan nama-Mu, dan kami rindu akan firman-Mu juga, ya Tuhan, yang mengingatkan kami, yang tetap menasihatkan kami, supaya tetap
berada di jalan kebenaran yang datangnya daripadamu. Bantu kami ya Tuhan untuk tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu, berjalan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Engkau, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah kami ya Tuhan, melalui doa kami ini, karena kami datang melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada pada saat ini, yang mengikuti ibadah virtual media Zoom. Di dalam kasih yang dari Kristus tetap melingkupi kita, terlebih di dalam jemaat GKPS Bandung Timur yang tetap merasakan sukacita yang sangat besar daripada Tuhan. Dan kita hari ini disuguhkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dimanapun kita berada pada saat ini. Kami membacakan firman-Nya dari sini, dan mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobim, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan kesepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang sangat indah melalui kitab Amos, dan kita melihat bahwa di sini Amos sebagai nabi yang dipilih oleh Allah sendiri untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Dan pada perikop ini disebutkan bahwa Amos diusir. Nah, kenapa Amos diusir? Tentu kita harus melihat bahwa Amos ini dipakai Tuhan untuk menegur, untuk menasihati bangsa Israel, karena bangsa Israel yang memiliki identitas sebagai bangsa pilihan Tuhan telah lari, telah jauh dari yang dinamakan bangsa pilihan Tuhan. Tentu harus kita melihat bahwa ketika dalam kehidupan ini, kata menegur ataupun teguran sering beresensi ini adalah sebuah kritik yang menjatuhkan bagi sebagian orang. Sebagian orang menganggap juga bahwa teguran ini seakan mempermalukan dirinya, atau bahkan membuat ia menjadi mundur, dan akhirnya membuat ia menjadi putus asa. Namun apa yang di benak sebagian orang dalam kehidupan ini mengenai teguran?
ketika teguran itu ia anggap sebagai kritik yang membangun terhadap dirinya, menjadi koreksi di dalam dirinya untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, ataupun menjadi pribadi yang semakin mentransformasi diri untuk mengubah diri lebih baik ke depannya dari kehidupan yang sebelumnya. Tentu kita bisa melihat dari konteks bangsa Israel di teks kita ini, apakah bangsa Israel ketika diberikan teguran oleh Allah melalui Nabi Amos, mereka menganggap itu sebagai teguran yang membangun, yang menyelamatkan, atau teguran yang mereka anggap sebagai teguran yang membuatkan mereka malu sebagai bangsa pilihan Tuhan, dan atau bahkan teguran ini tidak mereka hiraukan. Ini menjadi 3 pilihan kepada bangsa Israel. Apakah memang teguran ini membangun? Apakah teguran ini membuat mereka malu? Atau teguran ini tidak mereka hiraukan? Melalui teks kita ini dijelaskan bahwa Amos ini adalah seorang petani di profesi sebelumnya, sebelum ia menjadi nabi. Dia juga adalah pemungut buah ara di hutan. Dia tidak datang dari seseorang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Dia tidak berasal dari kaum Lewi ataupun kaum yang dipakai Tuhan untuk menjadi imam di Bait Suci. Dia tidak berasal dari rohaniawan. Tetapi apa yang kita lihat dari teks kita ini, bahwa dia adalah seorang petani, dia juga seorang pemungut buah ara. Tetapi Tuhan pakai ia untuk menasihatkan bangsa Israel, untuk memberikan teguran kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, kita bisa melihat bahwa Amos ini tidak seterkenal tokoh-tokoh lainnya di Alkitab kita, tidak seefek kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab lain di tengah-tengah kehidupan kita, atau bahkan di khotbah-khotbah seperti khotbah sekolah minggu. Amos ini tidak sering diangkat sebagai cerita-cerita yang menginspirasi di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak seperti Musa yang dapat membelah laut Teberau, kemudian seperti Yunus 3 hari 2 malam ya di perut ikan. Nah, ini memperlihatkan bahwa kehidupan Amos ini apa yang diperlihatkan pada teks kita ini. Sepenting apakah Amos pada saat ini, walaupun tidak seepik tokoh-tokoh lainnya di dalam Alkitab kita. Dikatakan bahwa ia melakukan sesuatu yang sangat penting dan melakukan sesuatu yang membuat bangsa Israel seakan harus mengoreksi identitasnya sebagai bangsa pilihan Allah. Dan ini sangat relevan bagi kita saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana Amos ini ditugaskan oleh Allah untuk menegur, menasihatkan bangsa Israel, karena bangsa Israel di dalam kejayaannya pada saat itu, di dalam mereka telah melebarkan daerah mereka, melebarkan kekuasaan mereka, kemudian mereka mendapatkan kekayaan, dan menunjukkan bahwa hal itu menjadi superioritas bagi mereka, dan akhirnya mereka sombong dengan kekayaan mereka, dengan melebarkan kekuasaan mereka, dan akhirnya menunjukkan kebobrokan moral, kemudian menindas kemiskinan, kemudian terjadinya ketidakadilan sosial di tengah-tengah bangsa Israel. Dan inilah yang dilihat oleh Allah, sehingga Allah menyuruh Amos menjadi nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Israel pada saat itu, di mana kebobrokan moral, kemudian kesenjangan sosial yang terjadi antara si kaya dan si miskin yang terjadi di bangsa Israel, itu tidak lagi sesuai dengan koridor Allah ataupun koridor dari perintah Allah kepada bangsa Israel. Tentunya Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Yerobim. Raja Yerobim, di mana dia adalah raja yang memimpin pada saat itu. Kemudian ia memiliki seorang imam yang bekerja di Bait Suci yang bernama Imam Amazia. Sehingga di ayat 10 dikatakan Amazia imam Betel. Jadi tentu komunikasi ataupun relasi antara raja dan imam
pada saat itu di bangsa Israel itu akan sangat dekat. Karena seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan imam, karena ketika raja memiliki permohonan itu harus disampaikan kepada imam, dan imam yang akan menyampaikannya kepada Allah melalui peribadahan di bait suci. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel pada saat itu telah melupakan Allah karena mereka sudah mendapatkan kekayaan, kemudian mereka melebarkan wilayah kekuasaan, dan kemudian melakukan tindakan superioritas yang menyatakan bahwa mereka lebih mendepankan kekuatan mereka sendiri, sehingga menimbulkan kebobrokan moral, kemudian menimbulkan senjangan sosial di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ini melihat bahwa Tuhan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos sebenarnya, di mana Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel dengan teguran, menasihatkan bahwa perilaku kehidupan mereka sudah jauh dari firman Tuhan. Dan kemudian Amos juga memakai kata sebab akibat. Artinya ketika Amos menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat, kemudian dia juga menyampaikan nubuat ataupun penglihatan ataupun peristiwa yang akan terjadi kelak kepada bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel tidak berubah, ketika bangsa Israel tidak mendengarkan perintah Tuhan melalui Nabi Amos, akan terjadi ancaman yang besar, akan terjadi kehancuran kepada bangsa Israel. Dan ini yang disuarakan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel nanti tidak mendengarkan perkataan dari Nabi Amos, maka ia menubuatkan. Allah mengatakan lewat Nabi Amos, bangsa Israel akan menghadapi kehancuran, terlebih bagi pemimpin mereka, demikian juga kepada imam mereka. Nah, dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan bahwa di sini Amos dituding ingin mengkudeta rezim dari Raja Yerobeam, di mana Imam Amazia yang pada saat itu memiliki hubungan yang baik dengan Raja Yerobeam, Imam Amazia mempelintir informasi kepada Raja Yerobeam yang mengatakan bahwa Amos di sini ketika memberikan teguran kepada bangsa Israel, ia pelintir sebagai informasi yang menyatakan bahwa Amos bersiap untuk mengkudeta posisi dari Raja Yerobeam. Nah, kemudian akhirnya Imam Amazia ini memberikan informasi yang tidak benar kepada Raja Yerobeam. Kemudian ia menyatakan bahwa raja mereka Yerobeam akan mati terbunuh dan juga bangsa Israel akan terbuang. Tentunya di sini kita melihat dari ayat 10 sampai ayat ke-11, Amos tidak menjadi hakim. Amos tidak ingin melawan kepada raja ataupun kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia hanya dipakai Tuhan untuk menasihatkan, memberitakan kebenaran, kemudian menegur bangsa Israel supaya mereka kembali kepada identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bahwa pemimpin mereka, Raja Yerobeam, akan terbunuh oleh pedang, kemudian mereka, bangsa Israel, akan dibuang ataupun akan menghadapi kehancuran kelak. Artinya ini adalah peristiwa yang belum terjadi, tetapi sebuah teguran kepada bangsa Israel supaya mereka kembali, supaya mereka mengingat bahwa mereka memiliki Tuhan, mereka memiliki titah, memiliki peraturan yang dari Allah untuk mereka turuti ataupun mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Artinya peristiwa ini belum terjadi. Jadi sebuah peringatan kepada bangsa Israel supaya jangan Raja Yerobeam, pemimpin mereka, terbunuh, supaya bangsa Israel jangan menghadapi kehancuran kelak. Kembalilah ke identitasmu. Welcome back to your identity. Dikatakan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat bahwa Tuhan memilih mereka sebagai bangsa yang akan menjadi berkat bagi dunia. Kemudian ayat 12 sampai ayat yang ke-13, di mana Imam Amazia menganggap Nabi Amos pada saat itu adalah nabi yang tidak jelas, dan
ia mengusir dan sampai ia mengatakan bahwa kalau kau ingin mencari makan, pergi saja dari sini. Kemudian Imam Amazia juga mengatakan bahwa tempat ini tidak cocok untukmu memberitakan perkataan seperti ini, karena ini adalah tempat yang kudus bagi raja, adalah tempat ibadah bagi orang Israel, yang dalam notabene Imam Amazia pastinya akan tinggal di Bait Suci pada saat itu, yang sebagai profesinya yaitu imam di dalam Bait Suci. Kemudian di ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, bagaimana sebenarnya ketika dialog antara Imam Amazia dan Amos ini, memberikan pernyataan di ayat 14 sampai ayatnya ke-15, bagaimana akhirnya ketika statement dari Imam Amazia yang dilontarkan kepada Amos dengan kata pergilah dari tempat kami ini, ketika ia mengekspresikan kegeramannya terhadap pemberitaan dari Nabi Amos ini, kemudian Amos akhirnya merendahkan diri, merendahkan hati, bahwa aku ini adalah seorang peternak, aku ini adalah seorang pemungut buah ara hutan. Aku bukanlah seorang nabi, bahkan tidak dari golongan nabi. Dia merendahkan diri pada saat itu di dalam dialognya bersama Imam Amazia. Tetapi ia menyatakan di dalam ayatnya yang ke-15, tetapi Tuhan memakai aku, walaupun aku berlatar belakang orang-orang biasa, walaupun aku berasal dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak memiliki latar belakang dididik oleh orang tua dari imam, dididik oleh lingkungan yang berasal dari rohaniawan. Tetapi aku dipakai Tuhan untuk menegur, menasihatkan bangsa Israel. Itu sebuah pernyataan dari Nabi Amos sendiri yang menyatakan bahwa identitasku sebelumnya tidak menjadi tolak ukur Tuhan untuk memakai aku menjadi pekerja, menjadi pemberita firman kepada bangsa Israel. Kemudian ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 dalam teks kita ini, akhirnya di dalam dialog antara Imam Amazia dan Nabi Amos ini dikisahkan bagaimana akhirnya Imam Amazia yang di dalam kegeramannya melihat Nabi Amos. Nabi Amos juga mengatakan kepada Imam Amazia bahwa Imam Amazia nantinya juga ketika ia tidak berbalik kepada Allah, ketika ia tidak mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan raja, ketika ia tetap di dalam kebebalannya, di dalam identitasnya sebagai imam, tidak ia jalankan dengan baik. Amos memperingatkan, menegur Imam Amazia bahwa ketika Imam Amazia tidak berbalik kembali kepada Allah, istrinya akan bersundal di kota. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan dari Imam Amazia akan mati terbunuh oleh pedang. Kemudian tanah dari Imam Amazia ataupun harta dari Imam Amazia akan dibagi-bagikan. Kemudian yang terakhir yaitu Imam Amazia akan mati di tanah yang najis. Dan kemudian Nabi Amos kembali menekankan bahwa bangsa Israel nantinya akan terbuang, akan menghadapi kehancuran kalau tidak berbalik kepada Allah. Dan artinya ketika keseluruhan teks kita ini menceritakan tentang teguran, nasihat, dan nubuat peristiwa yang belum terjadi kepada bangsa Israel. Tentunya kita melihat bahwa melalui Nabi Amos, Allah sebenarnya sangat mengasihi bangsa Israel. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos dan menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan menegur dan menasihati bangsa Israel. Di mana ketika ia masih menegur, masih menasihati bangsa Israel, berarti Allah masih menginginkan bangsa ini
untuk kembali kepada identitasnya sebagai bangsa pilihan Allah. Dan Nabi Amos berkali-kali mengingatkan dalam teks kita ini, supaya kembalilah kepada Allah, supaya engkau bangsa Israel tidak dihukum, supaya raja bangsa Israel tidak mati terbunuh, supaya Imam Amazia juga tidak mati terbunuh. Berarti peristiwa ini belum terjadi. Tetapi ketika bangsa Israel tidak berbalik kepada Allah, peristiwa nubuatan, peristiwa yang sudah diperlihatkan Allah kepada Nabi Amos nantinya kepada bangsa Israel, itu akan terjadi ketika bangsa Israel tidak segera berbalik kepada Allah. Tetapi nubuatan, akibat yang telah diingatkan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel, itu akan terjadi. Beberapa penekanan yang kami buat, 3 penekanan. Yang pertama, di mana dengarlah Tuhan selama ia berkenan. Artinya ketika kita setiap hari minggunya masih diberikan Tuhan waktu beribadah kepadanya, mendengarkan firman Tuhan, berarti Tuhan masih berkenan kepada diri kita masing-masing untuk tetap mendengarkan kebenaran, dan kebenaran itu masuk ke dalam diri kita, menjadikan iman kita bertumbuh. Dan iman yang benar tadi akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang benar, dan perbuatan-perbuatan yang benar akan menghasilkan buah-buah yang benar. Tentunya kita sebagai identitas, sebagai Amos-Amos masa kini, kita dituntut menjadi penegak kebenaran dimanapun kita berada, sama seperti Amos. Dia betul-betul tahu risiko apa yang akan ia dapatkan ketika ia menegur, menasihatkan bangsa Israel. Tetapi ia berani menyatakan bahwa selama Tuhan berkenan kepada diriku, selama Tuhan berkenan mengingatkan aku kepada kebenaran, aku akan membagikan kebenaran itu kepada bangsa Israel. Demikian orang-orang Kristen pada saat ini sebenarnya. Bagaimana setiap orang Kristen yang telah mengetahui kebenaran itu disebarkan, itu didemonstrasikan di dalam kehidupan. Yang kedua, penekanannya kepada kita bagaimana dialog antara Imam Amazia dan Nabi Amos menunjukkan adanya zona aman dan zona iman. Zona aman ditunjukkan melalui Imam Amazia, di mana ia tetap bebal, ia tetap mempertahankan asumsinya, mempertahankan bagaimana bangsa Israel tetap di dalam kebobrokan moral dan tidak perlu diurusi oleh orang seperti Nabi Amos. Nah, di dalam kebebalannya tentunya ada motif yang ia simpan, bahwa ia harus tetap pada jabatannya sebagai imam. Tentunya jabatannya tidak ingin digoyang oleh Nabi Amos yang pada saat itu yang menegur pemerintahan, yang menegur para rakyat Israel pada saat itu. Kemudian zona imannya berada pada Nabi Amos, di mana ketika ia sekalipun dibenci, sekalipun diusir, sekalipun ia tidak dihiraukan oleh bangsa Israel yang memberitakan kebenaran, tapi ia mengatakan bahwa melalui Tuhan Allah yang mengutusku ke bangsa Israel, melalui perintah Allah yang mengirimkan aku ke bangsa Israel, tentunya aku harus mengabarkan kebenaran kepada bangsa Israel. Apapun yang menjadi risikonya harus aku tanggung. Bahwa ketika Tuhan sudah mengutus, Tuhan juga yang akan mengurus. Dan walaupun segala nasihat, segala teguran yang diberikan oleh Amos kepada bangsa Israel tidak dihiraukan. Artinya di dalam kehidupan ini, ketika melakukan kebenaran, ketika menyuarakan kebenaran, sudut pandang orang-orang pasti akan berbeda-beda dalam melihat kita. Dalam perspektif orang-orang pasti akan berbeda melihat perbuatan-perbuatan ataupun menyuarakan kebenaran dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Amos pada teks kita ini, bagaimana pergilah dari zona aman menuju
zona iman. Walaupun itu mengancam diri, walaupun itu seakan membuatkan kita menjadi orang yang dikucilkan, menjadi orang yang bahan ejekan orang lain. Tetapi ketika kita masih berjalan di jalan kebenaran, tunjukkanlah itu. Amos telah menunjukkan di dalam teks kita ini bagaimana zona aman menuju zona iman. Kita harusnya menyenangkan Tuhan. Ketika banyak orang yang tidak menerima kebenaran, atau bahkan ia tidak menghiraukan, tidak mendengarkan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Amos pada teks kita ini? Setidaknya ia sudah memberitakan. Demikian kita. Setidaknya kita sudah memberitahukan tentang ia percaya atau tidak. Itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Apakah ia ingin mengubah dirinya? Apakah ia ingin mentransformasi dirinya? Apakah ia ingin melalui kritik yang membangun, melalui teguran yang membangun, ia mengubah dirinya? Kemudian yang terakhir, yaitu hiduplah dalam kebenaran. Artinya, periksa terlebih dahulu di dalam diri kita. Apakah kita sudah berada dalam koridor kehidupan yang hidup di dalam kebenaran? Artinya ketika kita sudah menyelesaikan di dalam internal kehidupan kita, di dalam kepribadian kita sendiri telah menyatakan bahwa aku dipakai Tuhan dalam hidup kebenaran. Beberapa hari yang lalu ada sebuah berita dari Jakarta Utara di mana warga menegur tetangga mereka, di mana tetangga ini satu keluarga terpapar COVID-19. Kemudian apa yang menyebabkan warga ini menegur keluarga ini? Nah, jadi seorang anggota keluarga yang terpapar COVID-19 ini hendak keluar dan beralasan untuk pergi ke apotek. Tentu perbuatan salah satu anggota keluarga ini membuatkan warga di sekitar itu menjadi resah. Sehingga warga sekitar berinisiatif untuk menegur dan mengingatkan supaya mereka isolasi mandiri di rumah saja. Jangan pergi berkeliaran dan komunikasikan saja kepada pemerintah setempat. Nah, melalui hal ini, kita semakin ditekankan bagaimana sebenarnya melalui pandemi COVID-19 saat ini menyatakan kebenaran-kebenaran melalui hal-hal seperti ini. Walaupun kita ditolak di dunia ini, rejected person, orang yang ditolak karena pemberitaan kebenaran. Tetapi kita menjadi the special one bagi Allah. Karena kita telah menyenangkan Allah. Kita telah memberikan kesaksian kepada Tuhan bahwa menyatakan kebenaran di hadapannya. Menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Dan walaupun kita ditolak, tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terlebih Engkau telah memberikan kami firman yang mengingatkan, yang menasihatkan kami untuk tetap Tuhan menjadi Nabi Amos, menjadi orang-orang yang memiliki figur seperti Nabi Amos ya Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang Engkau pilih menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami memiliki kesempatan pada saat ini. Di dalam doa kami bersama-sama dengan jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami masa ini. Di mana kami semakin takut untuk menjalani kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID-19. Ketika kami juga mendengar keluarga kami di dalam kerajaan Allah, di dalam gereja kami, yaitu jemaat-Mu yang pada saat ini terpapar COVID-19. Ya Tuhan, Engkau yang menatap mereka. Engkau yang tetap memberikan keteguhan hati kepada mereka ya Tuhan. Bahwa melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi,
Engkau menunjukkan bahwa Engkau bekerja. Engkau ada untuk ciptaanmu. Engkau menunjukkan bahwa belas kasih-Mu Engkau nyatakan saat ini ya Tuhan. Melalui nama Yesus Kristus kami nyatakan bahwa Engkau menunjukkan kesembuhan di dalam dirinya. Melalui peralatan medis, melalui tindakan medis, pekerja-pekerja medis ya Tuhan. Engkau bekerja kepada mereka untuk menyatakan kesembuhan. Dan juga ya Tuhan, kepada jemaat-Mu yang juga di dalam masa pemulihan, Engkau yang semakin bekerja di dalam dirinya untuk lebih menguatkan imunnya, untuk lebih ya Tuhan memberkati makanan, minuman, dan multivitamin yang ia konsumsi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan bahwa mukjizat-Mu pasti terjadi. Dan juga ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang telah melakukan vaksinasi, Engkau juga ya Tuhan memberikan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, vaksin yang menjadi jalan-Mu ke dalam tubuh kami ya Tuhan, menjadi imun yang lebih kuat untuk menjadikan bahwa kekuatan yang datangnya daripada-Mu untuk melindungi diri kami dari virus COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk pekerjaan kami, kegiatan kami yang akan kami jalani selama 1 minggu ini. Kami serahkan kepada-Mu. Engkau yang tetap melindungi kami, Engkau tetap menjagai kami. Di dalam keluarga kami pun kami tetap berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tetap menunjukkan buah-buah yang baik ke dalam keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan tetap menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan juga Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan mukjizat-mukjizat yang Engkau jadikan dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami ya Tuhan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menghapuskannya ya Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu, walaupun dosa kami merah bagaikan kain kesumba, tetapi Engkau jadikan putih, menjadi putih seperti salju ya Tuhan. Seperti kampas Engkau jadikan diri kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap memberikan kontribusi terbaik di tengah-tengah gereja, memberikan kontribusi yang terbaik di tengah-tengah keluarga, memberikan kontribusi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, pakailah kami menjadi saksi-saksi-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, karena kami datang melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roti nasonari, pulo bedi Tuhan pa, laho manggalang, galangan malasu, dear undos kon hambani malas niku, martari makasih. Ay pasu-pasu buhay tumang ijalonita ale tong ingat mahita yanupan adong bata rosigo lupa pasu-pasu itu ay hidup ni unido manobus kita ay hayu parsilang nagabe pantun Indo nagabe kalangan tang palaho na talupsonay pangabag si pujian oluh na ondos Indo galangan na mahalkan dear mabuan hitain bay Tuhan na ibataka on magalangan na
bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kalau di dalam peribadahan kami ini, Engkau tetap setia menemani kami. Dan juga ya Tuhan, kami telah berikan sebagian dari berkat yang datangnya daripadamu, yaitu persembahan yang kami telah kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menjadikan persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan juga ajarlah kami ya Tuhan, supaya menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu, memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oras mahubat tahaganupan, salam sehat, selamat hari Minggu. Ani huhuta panay tongah, lupus huhuta sinaman. Totat ma pabotohkon hasitohan, asitongtong ipasu-pasu Tuhan. Horas, 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 salom.